Di surat Al-Baqarah ayat 130-132. Kita lihat bagaimana Allah menjelaskan tentang orang-orang yang tidak menyukai agamanya Nabi Ibrahim. Apa kata Allah? Nah, silahkan dibaca. ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه ولقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب العالمين Lanjut. ووصى Nah, wasa biha. بها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم الدين يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Dan orang yang membenci agama Ibrahim hanyalah orang yang memperbodoh dirinya sendiri. Dan sungguh kami telah memilihnya atau Ibrahim di dunia ini, dan sesungguhnya di akhirat dia termasuk orang-orang yang soleh. Ingatlah ketika Tuhan berfirman kepadanya atau Ibrahim, berserah dirilah. Dia menjawab, aku berserah diri kepada Tuhan seluruh alam. Dan Ibrahim mewasiatkan ucapan itu pada anak-anaknya, demikian pula Yakub, wahai anak-anakku, sesungguhnya Allah telah memilih agama ini, maka janganlah kamu mati kecuali dalam keadaan muslim. Subhanallah. Itu Nabi Ibrahim alaihissalam. Jadi agama Nabi Ibrahim. Jadi yang mengatakan tiga agama ini pengikut Nabi Ibrahim alaihissalam. Ternyata yang terbukti hanya Islam. Orang-orang Yahudi menyekutukan Allah Azza wa Jalla. Mengatakan Uzair putra Allah. Bahkan mereka hendak membunuh Nabi Isa alaihissalam. Orang-orang Nasrani mengatakan Nabi Isa putra Tuhan. Mereka mempercayai Trinitas. Hanya umat Islam yang bertauhid. Dan umat Islam dituntut untuk mentauhidkan ibadahnya kepada Allah Azza wa Jalla. Maka disebutkan anta'budallah, agar engkau beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Hanya kepada Allah saja. Bicara ibadah, maka ibadah ini memiliki dua makna. Yang pertama umum, yang kedua khusus. Makna umum adalah melaksanakan perintah agama dengan penuh cinta dan ketundukan. Apa aja pokoknya perintah agama, ya kita beribadah kepada Allah, artinya kita melaksanakan apa yang Allah inginkan. Tapi dengan penuh cinta dan ketundukan. Bukan terpaksa. Maka dalam Islam, la ikraha fiddin. Nggak ada pemaksaan dalam beragama. Kalau ada orang kafir dipaksa masuk Islam, dipaksa sholat, nggak sah Islamnya, nggak sah sholatnya. Dia nggak beribadah kepada Allah. Ibadah itu melaksanakan tuntutan syariat ini dengan cinta dan ketundukan. Tunduk penuh perendahan diri kepada Allah Azza wa Jalla. Adapun makna khusus untuk ibadah ini adalah tauhid. Yakni mentauhidkan Allah Azza wa Jalla. Kemudian disebutkan wabidzalika amarallahu jami'an nas. Seluruh umat manusia itu diperintahkan untuk beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Jadi dalam alam semesta ini hanya ada satu Tuhan yang berhak disembah. Dan Allah memerintahkan kepada kita untuk beribadah kepada Allah, dan kita diciptakan untuk itu.
Kenapa kita berada sekarang? Ada 8 miliar manusia, diciptakan untuk apa sih mereka? Namun banyak manusia yang lupa dengan tujuan diciptakannya manusia. Sehingga terkadang ada manusia yang tujuan hidupnya ya sama seperti domba atau sapi. Hanya untuk memuaskan nafsunya. Dia hanya memikirkan perutnya dan yang di bawah perut. Kegiatan dia hanya rutinitas belaka untuk kebutuhan hidup. Padahal tadi dibacakan di surat Adz-Dzariyat ya, ayat 56 Allah berfirman, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah aku ciptakan bangsa jin dan manusia kecuali untuk beribadah. Jadi nggak ada tujuan lain untuk mengabdi kepada Allah Azza wa Jalla. Dan disebutkan makna ya'budun, arti beribadah kepadaku, yakni yuwahiduni. Jadi di antara makna ibadah adalah mentauhidkan Allah Azza wa Jalla. Ini tadi makna khusus ibadah itu engkau beribadah. Karena ibadah itu nggak disebut ibadah kecuali kalau engkau ikhlas lillahi ta'ala. Kalau engkau melakukan kesyirikan yang tidak disebut ibadah. Nggak nyampe tuh kepada tujuan hidup manusia. Tujuan diciptakan manusia. Subhanallah syama. Kalau kita merenungkan ayat ini. Kita akan sadar. Bahwa semua fasilitas yang ada yang Allah berikan kepada kita. Itu adalah faktor yang mendukung kita untuk merealisasikan tugas kita. Itu mengabdi kepada Allah Azza wa Jalla. Tapi sebagian orang sibuk dengan fasilitas yang ada, lupa dengan tujuannya. Fasilitas itu dipakai untuk beribadah. Tubuh kita, rizki yang Allah berikan kepada kita. Itu seharusnya sebagai sarana yang membantu kita untuk bertauhid.